see what I see? Halo, Assalamualaikum warga desa Sukawedi. Ini pertama kalinya banget gue cerita di podcast Do You See What I See. Dan ini murni pengalaman pribadi yang gue alamin sendiri. Jadi kejadiannya itu terjadi di tahun 2017, tepatnya di bulan November. Oke, mungkin ini agak panjang ya ceritanya, agak lumayan panjang dan semoga gak ngebosanin untuk yang dengerin. Oke, gue mulai aja untuk ceritanya. Kejadiannya ini itu terjadi di bulan November tahun 2017, di mana waktu itu kebetulan kantor gue ngadain outing. Jadi satu direktorat kantor gue itu terdiri dari beberapa departemen itu melakukan outing ke kota Yogyakarta. Jadi rencananya itu kita 2 hari 1 malam menginap di Yogyakarta. Berangkat di hari Sabtu, nanti kembali lagi di hari Minggu. Nah, singkat cerita, waktu itu kita udah berangkat dan kita sampai di Jogja pagi hari. Dan kita langsung menuju hotel. Nah, hotelnya itu ada di kawasan Tugu Yogyakarta ya. Jadi, gue ingat banget itu nggak jauh letaknya dari Simpang Tugu itu. Nah, kesan pertama yang gue dapat dari hotel itu sama sekali nggak ada kesan-kesan yang spooky atau kayak kesan yang nyeremin atau gimana, nggak ada. Jadi pas gue nyampe hotelnya itu tuh kondisi hotelnya bener-bener kayak kondisi bangunan baru, dan dari gaya bangunannya pun itu gaya bangunan semi modern minimalis gitulah. Jadi bukan kayak bangunan hotel klasik yang kayaknya udah lama gitu, enggak. Jadi ya biasa aja gitu. Oke, singkat cerita gue masuk lah hotel itu, kita check in semua, dibagikan kamar masing-masing peserta. Jadi waktu itu satu kamar itu akan diisi oleh 2 orang gitu. Nah, ketika udah dapet masuk kamar, dan pas masuk kamar pun kayak gue nggak merasakan hal-hal yang aneh atau kayak yang gimana-gimana. Semuanya kayak biasa aja gitu, nggak ada hal yang membuat bulu kuduk merinding atau apapun gitu. Nah, disclaimer, gue sebenarnya agak peka sih sama hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya janggal gitu, gue akan bisa ngerasain kehadiran yang lain gitu. Tapi pas gue masuk ke hotel itu, nggak sama sekali gue ngerasain perasaan-perasaan itu. Semuanya normal aja. Nah oke, setelah kita masuk kamar, beres-beres segala macem, lanjutlah acara makan malam kan. Ada acara makan malam bersama. Terus setelah makan malam itu ya udah acaranya free time kan. Free time itu jadi ya udah bebas, semua peserta tuh yang mau tidur silahkan, yang mau ada agenda lain ya juga terserah gitu kan. Pokoknya bebas aja gitu. Nah, kebetulan gue waktu itu punya temen yang memang stay di Jogja. Jadi waktu itu temen gue nih ngontek gue karena dia tahu kan gue lagi di Jogja kan. Dia ngontek gue, ayo dong ketemu gitu. Oke lah, gue iyain dan kita akhirnya ketemu. Nah kebetulan waktu itu akhirnya dia jemput gue kan ke hotel. Nah dia jemput itu kurang lebih udah jam 11 malam. Akhirnya ya udah gue jalan sama dia, kita keluar keliling-keliling Malioboro, terus akhirnya kita ngopi. Nah gue lupa tempat kopinya tuh apa, cuma jalannya agak-agak masuk gitu, jadi bukan di pinggir jalan besar ya. Nah terus udah pas gue lagi di tempat kopi, tiba-tiba ada salah seorang teman gue yang teman kantor gue itu nelfon, nanyain kan, lo lagi di mana gitu. Gue bilang, oh gue lagi di luar sama temen gue anak Jogja. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya lo lagi di luar ya, tadinya gue mau main ke kamar lo, nggak bisa tidur. Dia bilang kayak gitu kan. Oh lo mau nyusul aja ke tempat gue, tapi gue juga nggak tahu sini di mana persisnya, nanti gue share log aja kalau lo mau nyusul. Gue bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang,
enggak deh, udah malam, lagian gue juga ngeri kesananya naik apa juga, dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya dia nanya kan, kalau si B, sebenarnya teman sekamar gue maksudnya ya, kalau si B masih bangun nggak? Dia nanya gitu kan ke gue, si teman gue yang nelfon ini. Terus gue bilang, coba aja lu telepon, mungkin dia masih bangun kali gitu. Oh ya udah, kalau dia masih bangun gue mau main ke kamar lo aja deh, bete gue soalnya nggak bisa tidur. Teman gue yang cewek ini bilang kayak gitu, yang tadi nelfon. Nah terus oh ya udah, telepon aja, gue bilang kayak gitu kan. Nah tutup telepon, ya udah di situ kan gue berpikir, oh ya udah nanti temen gue main lah ke kamar gue sama teman sekamar gue itu kan. Udah gue ngopi lanjut sama teman gue, dan akhirnya gue balik itu udah lumayan malam banget ya, kayak udah jam 1 atau setengah 2an gitu. Gue diantar sama temen gue ke hotel, udah gue balik, terus masuk hotel. Nah pas masuk hotel itu kondisinya udah agak remang ya, jadi mungkin memang lampunya dimatiin sebagian gitu, jadi kondisinya tuh remang. Dan gue masuk hotel, gue ke arah lift. Nah gue naik ke lantai tempat kamar gue. Nah pas gue keluar lift itu, jadi bentuk hotelnya itu pas keluar lift kayak macam koridor gitu, koridor panjang, dan kondisinya tuh lumayan gelap gitu, jadi nggak gelap total, cuma remang. Nah pas gue keluar lift itu di situ gue ngerasain kayak apa ya, perasaan yang beda lah sama pertama pas gue datang gitu. Kayak ngerasa kayak ada yang ngawasin, terus kayak ngerasa pokoknya nggak tenang aja gitu rasanya. Nah gue buru-buru kan jalan ke kamar gue gitu. Gue jalan ke kamar gue, terus gue masuk kamar. Oh ya, ini gue gambarin dulu sedikit untuk denah kamarnya itu. Jadi pas dari pintu masuk kamar itu, di sebelah kiri ada kamar mandi. Nah setelah kamar mandi itu baru tempat tidur. Nah kebetulan tempat tidurnya itu yang tipe twin, jadi ada 2 kasur ya di dalam kamar itu. Nah temen gue ini, teman sekamar gue itu tidurnya di kasur yang dekat kamar mandi, jadi di pojok dekat kamar mandi itu. Dia tidur di situ. Nah kasurku tuh dekat balkon. Oke lah, gue masuk. Pas gue masuk kan, itu yang gue lewatin pertama berarti kan kasur teman gue kan. Nah pas gue lewat itu, ada yang lagi tidur di sebelah temen gue ini. Nah pada saat itu ya gue berpikir itu temen gue yang tadi nelfon mau main ke kamar gue. Karena yang pas gue lihat itu yang lagi tidur di samping temen gue, jadi posisi tidur temen gue itu kayak munggungin si temen gue yang gue sangka temen gue ini tidur gitu. Nah gue lihat itu ada cewek tidur di sebelah temen gue, tapi kayak ditutupin selimut semua badannya, dan cuma kelihatan bagian kening dan rambutnya yang panjang. Kebetulan juga temen gue itu rambutnya panjang ya. Jadi ya udah, oh ya itu temen gue. Tapi di situ gue mikir agak aneh, ya ngapain gitu dia tidur di tempat tidur temen gue. Toh kasur gue juga kosong kan. Kalau emang dia kayak capek ketiduran, oh pakai kasur gue aja gitu kan. Ya udahlah, gue nggak mikir macam-macam di situ. Gue lewatin aja, gue naruh jaket di kasur gue. Terus gue mau balik lagi nih cuci muka ke kamar mandi. Gue lewatin lagi kan kasur temen gue. Terus ya masih ada si cewek itu yang lagi tidur pakai selimut nutupin muka. Gue sih nggak berani ngapa-ngapain ya, kayak takutnya udah tidur kecapean atau gimana ganggu. Gue lewatin aja. Cuma emang masih ada, dan itu jelas banget gitu, kayak cewek tiduran pakai selimut sekepala, cuma kelihatan kening dan rambut. Dah gitu pokoknya, itu yang gue lihat waktu itu. Gue masuk kamar mandi, gue nggak tutup rapet pintu kamar mandi. Gue cuma cuci muka, terus bersih-bersih sebentar. Ya udah, tapi pas gue keluar, itu si cewek yang tadi tidur di samping temen gue udah nggak ada. Dan kapan keluarnya gitu? Kan gue di kamar mandi itu pintu nggak gue tutup rapet ya. Jadi kalaupun ada orang keluar, itu kan pasti ngeliatin kamar mandi kan, dan buka pintu pasti bakal kedengeran sama gue. Nah itu gue sama sekali nggak denger suara pintu dibuka. Jadi ya udah, gue mikirnya, oh teman gue udah cabut kali ya gitu. Gue masih mikir kayak gitu, teman gue yang tadi udah cabut kali ya, cuma nggak bilang-bilang. Mungkin dia nggak tahu gue udah balik gitu kan. Ya udah, gue nggak mikir aneh-aneh, gue langsung tidur habis itu. Oke, next, keesokan pagi harinya,
besok paginya gue bangun. Nah gue bangun agak kesiangan, jadi pas gue bangun itu teman sekamar gue udah nggak ada. Dia udah sarapan turun duluan kan ke bawah. Akhirnya gue bangun, cuci muka, bersih-bersih, sikat gigi segala macem. Gue nyusul lah ke bawah. Nah pas di bawah, gue udah nyamperin teman sekamar gue yang kebetulan lagi pada makan satu meja sama temen gue yang lain. Salah satunya temen gue yang telepon itu yang cewek kan. Udah nih, gue samperin, lu semalam keluar kok nggak bilang-bilang, lu nggak tahu gue balik ya? Gue langsung nyeletuk kayak gitu ke temen gue yang cewek ini. Apaan sih, dia bilang gitu. Lalu semalam ke kamar gue jadi kan, gue bilang kayak gitu kan, ke kamar lo. Enggak, dia bilang kayak gitu, si temen cewek gue bilang kayak gitu. Seriusan, gue semalam pas balik itu ada cewek tidur di sebelahnya si B, dan gue pikir itu lu, karena ya udah itu cewek tidur di sebelahnya si B. Tapi ya aneh sih, ngapain tidur di situ gitu, ada kasur gue kosong, terus tidurnya tuh nutupin muka pakai selimut, cuma kelihatan kening sama rambutnya doang. Terus dia langsung, sumpah ya gue nggak ke kamar lu, gue mau ke kamar lu, gue mau nelfon si itu aja nggak jadi, nelfon si B maksudnya ya, mau nelfon si B aja nggak jadi, gue tuh jadi nggak ke kamar lu lah. Terus teman gue yang B ini tiba-tiba panik, lu ngeliat apaan gitu? Iya semalam gue balik jam 1 atau setengah 2 gitu, gue lihat ada yang tidur di sebelah lu cewek. Gue pikir itu si C. Untuk teman cewek gue ini kita sebut aja C ya. Gue pikir itu si C, karena dia pas gue lagi di luar dia nelfon gue mau main ke kamar, makanya gue pikir itu C. Tapi gue jelas banget ngelihat itu cewek tidur di sebelah lu munggungin dia, gue bilang kayak gitu. Nah temen gue langsung kayak parno, anjir langsung kayak gituan. Terus ya udah, tiba-tiba si C ini ngomong, lo tau nggak semalam gue pas mau ke kamar lo itu kenapa nggak jadi? Dia bilang kayak gitu. Kenapa emang? Gue bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, iya pas gue mau nelfon, pas gue lagi mau nelfon, tiba-tiba pintu kamar gue tuh ada yang mainin handle-nya. Terus ya udah tuh gue kesamperin kan ke arah pintu. Gue bilang siapa? Gue teriakin kayak gitu. Nggak ada yang jawab. Terus siapa? Gue nggak langsung buka ini. Nggak ada yang jawab. Terus gue intip dari lubang kecil gitu yang di pintu. Itu kan ada tuh kalau di hotel, kayak buat lihat keluar. Gue lihat dari situ nggak ada orang. Udahlah, gue balik lagi ke kasur. Pas gue balik ke kasur, bunyi lagi pintunya. Terus gue bilang, siapa sih? Dia bilang kayak gitu kan. Disamperin, berhenti lagi. Akhirnya sampai 3 kali kayak gitu. Temen gue mutusin, udahlah gue paksain aja tidur, gue gak jadi keluar gitu. Nah udah, di situ jadi tanda tanya kan, yang semalam tidur di samping temen gue itu siapa? Nah oke. Ada lagi kejadian yang cukup aneh, cuma ini kejadiannya setelah kita semua pulang ke Jakarta lagi. Jadi waktu itu pas gue nyampe Jakarta, kita lagi ngobrol sama teman-teman kantor gue. Terus ada salah satu teman kantor gue yang lain, bukan si C yang tadi ya, yang lain itu tiba-tiba nyamperin gue terus ngobrol, lu waktu di Jogja ngajak siapa? Dia bilang gitu. Tahu gitu gue ngajak temen gue juga, lu kan kemarin ngajak temen. Apaan sih? Gue agak gak ngerti, gue agak gak mudeng gitu kan, dia ngomong apa sih? Iya, gue ngeliat lu jalan sama temen lu kan pas lagi mau sarapan. Temen gue? Enggak, gue gak ngajak siapa-siapa ke hotel ya kali, acara kantor gue ngajak orang luar. Gue bilang kayak gitu kan. Sumpah ya demi lu, pas lu turun lift tuh pagi-pagi mau sarapan, gue ngeliat lu jalan sama cowok pakai kaos putih, pakai celana jeans, pakai topi. Cowok pakai celana jeans, pakai baju putih. Gue bilang kayak gitu kan. Gue perasaan seinget gue, dan gue inget banget gue tuh turun dari kamar mau sarapan itu gue sendiri. Gue keluar hotel pun sendiri, keluar lift pun sendiri gitu ya. Gue jalan ke arah resto hotel itu pun sendiri juga. Terus temen gue tapi tuh ngotot kayak bener-bener, sumpah dia tuh jalan di samping lu banget, tapi agak ke belakang dikit, kayak ngikutin lu jalan dari lu turun lift sampai lu ngambil makanan, sampai lu duduk makan. Lu duduk sama si ini kan. Jadi itu temen gue yang liat itu, dia beda meja waktu pas makan itu sama gue. Lu duduk sama si B sama si C kan, sama si ini disebutin lah tuh pokoknya semuanya. Iya benar, cuma gue gak ngajak orang gitu. Sumpah itu orang ngikutin lu mulu. Yang makanya gue pikir itu temen lo. Temen gue ngotot kayak gitu kan. Tapi pas lu lagi makan, dia gak duduk.
dia diri di deket lu. Dia bilang gitu. Demi apa sih? Gue gak ngerasa loh, gue bilang kayak gitu kan. Beneran. Nah pas lagi baliknya pun gue kan pas lagi makan itu gue juga balik duluan kan. Gue kebelet buang air, jadi kelar makan gue langsung naik lagi ke kamar. Dan pada saat itu gue naik juga ngerasanya gue sendiri gitu. Gue sendiri, gue masuk lift. Nah pas gue masuk lift ini baru ada orang, tapi orangnya itu udah ada duluan di dalam lift, ibu-ibu kalau gak salah waktu itu. Nah temen gue juga bilang pas gue mau balik, lu balik duluan kan. Nah pas lu balik juga si orang itu masih ngikutin lu dan masuk ke lift juga bareng sama lu. Dia bilang kayak gitu. Kayak gue inget banget pas di hotel itu, pas gue turun ataupun gue naik lagi dari resto itu gue bener-bener sendiri. Kecuali yang pas mau naik ya, itu ada ibu-ibu, tapi gue nggak kenal, itu bukan orang kantor gue. Jadi ya bukan teman gue, apalagi kayak gue ngajak orang gitu kan, nggak mungkin gitu. Terus ya udah, gue juga bilang sumpah demi apapun gue ngajak siapa-siapa, dan gue nggak merasa gue waktu itu ada orang di deket gue yang jalan ataupun ngikutin gue bilang kayak gitu kan. Nah itu sih akhirnya ya udah jadi omongan lah tuh di orang-orang kantor gue, kejadian di Jogja itu. Jadi ya gue bingung aja gitu, sampai sekarang juga gue nggak tahu pertama yang tidur di samping temen gue itu siapa, dan yang ngikutin gue juga siapa. Jadi ya gue nggak ngelihat, temen gue lihat. Nah yang malam tidur di kamar gue juga gue ngelihat, temen gue juga nggak merasa gitu. Kayak anjir aneh banget gitu, masih jadi misteri. Oke, mungkin segitu aja kali ya cerita dari gue. Mohon maaf banget kalau kepanjangan dan belibet bahasanya, karena ya gue sambil agak merinding-merinding kalau nginget kejadian itu. Oke, semoga yang gue ceritain bisa menghibur kalian yang dengerin. Terima kasih warga Desa Sukawadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com